Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ikhwan wa akhwati fillah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah syahrul ibadah, bulannya ibadah. Di bulan suci Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan untuk hambanya berbagai macam rangkaian ibadah, dan semuanya begitu spesial di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sama antara beribadah sholat di bulan Ramadan dengan sholat di luar Ramadan dari sisi pahala. Tidak sama antara tilawah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dengan tilawah yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Namun ikhwan wa akhwati fillah, seringkali kita mengeluhkan kenapa semangat kita ini terkadang kendor di bulan suci Ramadan, sementara di saat yang bersamaan saudara-saudara kita semangatnya begitu membara beribadah di bulan suci Ramadan. Ternyata setelah ditelusuri, menurut para ulama kita, penyebabnya adalah yang pertama, qillatul ilmi, kurangnya ilmu, kurangnya persiapan ilmu menjelang bulan suci Ramadan. Sehingga solusinya adalah ta'allum, belajar. Dengan belajar pada akhirnya kita akan memahami bahwa beribadah di bulan suci Ramadan ini pahalanya, ganjarannya berlipat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan belajar kita akan tahu bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan fasilitas pahala yang tidak terbatas di sisinya. Jadi yang pertama adalah ta'allum, belajar. Yang kedua, penyebabnya adalah kathratuz dzambi, banyaknya dosa yang kita pikul menjelang bulan suci Ramadan ini. Sehingga solusinya adalah al-istighfar, taubat. Banyaknya dosa yang ada di pundak kita menyebabkan hilangnya kenikmatan saat beribadah. Maka kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, penyebab terhalangnya seseorang dari rezeki itu adalah banyaknya dosa yang dipikul dan maksiat yang terus dikerjakan. Bukankah di antara rezeki itu adalah nikmatnya beribadah? Sehingga ketika hilang nikmat beribadah, maka bisa dikatakan hilangnya rezeki besar dari kita. Yang ketiga, dha'fut takhtit, lemahnya perencanaan. Dalam hal ini ma'asyiral muslimin, bisa juga yang dimaksud adalah lemahnya strategi kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeberkan kepada kita selaku umatnya dengan melakukan strategi yang bagus, strategi yang matang dalam mempersiapkan diri menjelang bulan suci Ramadan. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, atau dalam arti yang lain meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, berikan nasihat kepadaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Idza qumta fi salatika fasalli kasolati muwaddi'." Jika kau berdiri dalam sholatmu, maka laksanakan sholat itu, laksana ini sholat terakhir yang kau lakukan di dunia ini. Maka dengan itu kau akan melakukan sholat itu dengan penuh kesungguhan. Jika kita aplikasikan hal ini di bulan suci Ramadan, beribadahlah kau di bulan suci Ramadan, seakan-akan ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah yang terakhir kali kau lakukan. Atau dalam bahasa yang lain, anggaplah ini Ramadan terakhir yang kau lakukan di dunia ini. Dan yang berikutnya ma'asyiral muslimin, pemirsa budiman, adalah mujahadah, bersungguh-sungguh, bahkan sampai pada taraf kita memaksa diri kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan oleh salafun as-salih terdahulu. Badan mereka sudah lemah, mereka sudah lelah, tapi ghirah beribadah itu masih kencang. Sehingga mereka memaksa kaki mereka untuk beribadah, memaksa mata mereka untuk bangun, untuk tilawah, padahal sudah ngantuk dan lelah. Ini yang dimaksud dengan
memaksa diri untuk beribadah. Kemudian paksaan ini diiringi dengan doa. Minta pertolongan kepada Allah agar diberikan kelapangan, kemudahan, hati yang tenang saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah diriku untuk mengingatmu ya Allah, untuk bersyukur kepadamu ya Allah, dan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Dan doa yang terakhir adalah Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, minta pertolongan agar aku dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran. Demikian pemirsa yang budiman, wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan tips yang tadi sudah disampaikan, Allah berikan kemudahan bagi kita, kelapangan bagi kita untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.